Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya kalian? Baik, Pak. Dipen sehat? Sudah sarapan? Belum, Pak. Belum? Belum. Loh, gak dapat MBG? Enggak. Oh, belum dapat ya emang di sekolah sini? Pak. Ya. Belum rata ya berarti ya? Iya, Pak. Oh, ya udahlah urusan pemerintah itu ya. Ya. Kita lanjut aja, kita fokus belajar. Jadi kalian masih semangat? Masih, Masih, Bapak. Dipen kurang kompak ini kayaknya. Apa mau ice breaking dulu? Mau, Bapak. Oke, jadi Bapak kasih ice breaking dulu ya buat kalian. Ice breakingnya gampang. Jadi kalau Bapak tanyain ke kalian, kalau kalian jadi hewan, kalian mau jadi hewan apa? Kelinci. Dia mau jadi? Kelinci. Dia mau jadi apa? Dipen mau jadi apa kalau jadi hewan? Kucing. Kucing. Kenapa dia mau jadi kelinci? soalnya putih dia bersih, bisa lompat-lompat. Bagus ya. Iya. Kalau Imut-imut. kalau dia kenapa? Pengen terbang. Pengen terbang. Mana-mana. Mau kemana emangnya? Mana-mana. Mau kemana-mana? Bisa Dipen kenapa mau jadi kucing? Bener. Nah, dia bisa lompat. Bisa lompat-lompat juga? Oke. Bagus ya jawabannya. Tepuk tangan dulu buat saya. Oke, selanjutnya kita langsung mulai ya, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sebelum Bapak buka, Bapak absen terlebih dahulu ya. Emianta. Belum ada konfirmasi, Pak, dari Oh, saya. tapi hadir. Sepertinya sih hadir, Pak. Oke. Dia, Hadir, Bapak. dia, Hadir, Bapak. Dipen. Ada Pak. Oke. Berarti yang belum hadir Emianta ya. Ya. Oke. Oh ya, Emianta ya. Kenapa terlambat? Terlambat bangun. Oh ya, apa? Silakan duduk. Sudah ya? Oke, jadi nanti didengarkan dulu ya Emianta. Jadi kalau semisal kita kan sudah tahu ya kalau kita akan ada kelas. Jadi tidurnya jangan malam-malam lah ya. Tuh. Ngapain memang kalau malam-malam? Nah, tidur ya kalau misalkan nggak ada agenda gitu ya, biar nggak terlambat. Oke, langsung aja ya biar nggak lama-lama. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial. Ada yang tahu apa itu kelompok sosial? Adik-adik di sini punya keluarga semua ya? Punya. Nah, keluarga itu salah satu contoh juga dari kelompok sosial. Tuh, ya. Tapi ruang lingkupnya kecil, banyak kayak begitu. Ini, ya. Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang berinteraksi secara teratur, memiliki kesadaran dan akan keanggotaan, dan juga terikat oleh norma serta tujuan bersama. Itu kelompok sosial. Kelompok sosial. Apa tadi? Kelompok sosial Himpunan manusia. himpunan manusia ya. Mohon maaf. Himpunan manusia. Yang berinteraksi secara teratur dan bersama. Teratur. Oke. Dan ada normanya. Norma. Ya. Oke. Itu ya. Nah, kelompok sosial ini dipaparkan juga, disampaikan juga pendapat dari George Commons, di mana George Commons ini mengatakan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang melakukan interaksi, memiliki hubungan timbal balik dan membentuk struktur. Kemudian Suryono Sukarto juga mengatakan bahwa kelompok sosial adalah kesatuan hidup manusia yang memiliki hubungan timbal balik dan kesadaran untuk menjadi satu. Paham ya sampai di sini? Oke, kita next.
Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri. Ciri-ciri ya. Ada ciri-ciri. Ciri-ciri. Oke. Yang pertama, adanya kesadaran keanggotaan. Itu ya. Jadi sadar. Kemudian yang kedua, ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. HTB. Kemudian kontinuitas. Nah, itu ya. Jadi ciri-ciri dari kelompok sosial itu ada 3. Yang pertama, adanya kesadaran. Jadi setiap anggota itu sadar bahwasanya dia menjadi anggota dari kelompok sosial tersebut, gitu ya. Kemudian ada juga timbal balik, tuh ada timbal baliknya juga. Jadi kalau nggak ada hubungan timbal balik ya nggak akan ada itu kelompok sosial, gitu ya. Oke, yang terakhir itu kontinuitas. Berarti memiliki kesinambungan dalam waktu tertentu. Jadi ada kurun waktunya. Misal kalau misalkan kita di kelas, begitu ya, adik-adik di kelas ini kelas 11 ya. Nah, dalam berapa tahun lagi itu kalian sudah lulus dari sekolah ini. Tuh, begitu ya contohnya. Atau jadi ciri-cirinya 3 bukan 4. Nggak ada lagi ciri-cirinya itu berbicara saat guru menjelaskan. Tidak ada seperti itu ya. Bisa dimengerti Demiansa sama dia. Bisa Pak. Ya, jangan. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis. Ini banyak ya, ada banyak pembagiannya di sini. Ini nggak enak ya kursinya. Kalau pindah dulu. Jenis-jenis. Jenis-jenis. 1. Menurut jumlah anggota. Nah, ada kelompok kecil dan juga kelompok besar. Nah, kelompok kecil misalkan keluarga, kelompok belajar gitu ya, di kelas kayak begini. Nah, ada kelompok besar itu partai politik. Yang kedua besar. Yang pertama tadi kecil gitu ya. Nah, yang kedua menurut sifat hubungannya. Jadi ada kelompok primer dan ada juga kelompok sekunder. Tuh. Biasanya kalau primer itu lebih akrab dan lebih dekat secara emosionalnya. Nah, keluarga itu juga sahabat dekat, bestie gitu ya. Nah, itu juga maksudnya di sifat hubungan. Nah, kalau sekunder itu formal biasanya. Kayak kita sekolah begitu ya. Nah, itu kelompoknya itu lebih formal begitu. Nah, yang ketiga itu dan ada kepentingan ya, menurut ikatan dan kepentingan. Nah, ini tuh ada namanya Gemeinschaft atau paguyuban biasanya. Dan ada Gesellschaft, ketembayan. Nah, paguyuban ini juga lebih erat biasanya, tradisional, biasanya di desa-desa. Ya kan? Kalau adik-adik pernah, itu siapa yang pernah di rumah itu biasanya apa ya namanya? Kalau misalkan ada yang nikah atau misalkan ada acara-acara apa begitu, pasti tetangganya bantu. Nah, gitu ya, itu contohnya dari paguyuban Gemeinschaft. Nah, yang kedua itu ketembayan, hubungannya yang personal. Jadi tidak terlalu dekat antara emosionalnya begitu. Biasanya juga ada kepentingan di sana, misalkan perusahaan gitu ya, dan kota-kota besar itu kan ketat ya. Jadi tidak terlalu melihat dari emosionalnya begitu. Kemudian yang ketiga itu menurut keanggotaan. Ada in-group, dan out-group. Oke. Ada yang tahu in-group itu apa? In-group itu in kan masuk, out keluar. Oke. Jadi kelompok yang kita rasakan sebagai kita itu disebut in-group. Maksudnya misal di kelas ini, kelas 11 IPS ya, 11 IPS 1, itu kalian adalah in-group karena kalian berada satu kelas. Nah, dan kalian sadar bahwasanya
kalian bagian dari kelas ini gitu. Nah, outgroup itu bisa kalian sebut sebagai kelas lain, misalkan IPA. Nah, itu kalian sebut dengan outgroup karena mereka adalah orang luar begitu. Ya, dan juga yang terakhir itu berdasarkan tujuan dan organisasi, ada formal dan informal. Kalau formal itu ada struktur, ada aturan tertulis juga di sini, misal OSIS, pemerintahan gitu ya. Nah, ada informal juga, itu tidak resmi biasanya kalau informal, spontan, kayak geng motor, kayak kalau misalkan kalian di sekolah itu ada komunitas-komunitas pramuka gitu ya, padusa kayak begitu. Nah, kayak begitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, adik-adik, yang tidak dipahami. Bapak rasa ini cukup padat ya pembahasannya. Kalian bisa menangkap secara keseluruhan atau ada yang perlu ditanyakan? Jenis-jenis. Kalau pengertiannya sudah hafal semua ya, sudah ngerti ya pengertian. Kalau jenis-jenisnya sudah tahu. Tidak ada lagi yang menanyakan berarti. Emiata. Kelompok sosiologi dapat berubah yang sering apa itu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Eka. Kalau kelompok sosial itu bisa berubah atau tidak sesuai seiring berjalannya waktu begitu ya. Nah, jadi begini. Jenis-jenis kelompok sosial itu pembagiannya itu semua itu bisa disesuaikan berdasarkan masanya begitu. Sekarang ini kan kontemporer ya, masih bisa kita gunakan begitu. Dulu pun bisa begitu. Itu ya, Yumianta. Bisa dimengerti sampai sini? Bisa. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sudah tidak ada. Jika ada yang bertanyakan? Tidak ada ya? Sudah, berarti selanjutnya kita tugas. Ya, kalian kan suka tugas kan? Oke, jadi Bapak akan membentuk kelompok. Nah, setelah ini kalian duduk ya bersama kelompoknya ya. Nah, yang pertama itu kalian, saya bagi dulu kelompoknya ya. Jadi Femianta dengan Dipen ya, dia dengan dia. Oke? Oke, silakan duduk dulu ke dengan teman kelompoknya. Oke, jadi sambil diperhatikan ya adik-adik, tugasnya adalah kalian mencari contoh kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bisa ya? Tadi kan oh iya, ditulis di kertas ya, ditulis di kertas apa nama kelompok sosialnya. Nah, nanti dipresentasikan dari bangkunya kalian aja nggak apa-apa. Oke, gampang kok. Kan tadi kalian udah saya jelasin juga kan, Bapak jelasin tentang pembagian-pembagiannya, jenis-jenisnya. Nah, itu kalian cari contoh paling dekat dengan kalian. Oke? Misal kalian pernah nih jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan menggunakan motor Beat atau motor Scoopy ya begitu. Nah, nggak sengaja nih kalian ketemu dengan orang-orang yang komunitasnya motor Scoopy juga gitu. Akhirnya kalian saling kenal begitu. Nah, jadilah di sana juga kelompok sosial begitu. Bisa ya? Bisa, Pak. Ada yang dibingungkan? Kelompok satu. Oh, oke. Kelompok dua bagaimana? Bisa ya? Oke, waktunya tinggal 1 menit ya. Atau kalian misal punya bestie begitu ya di sekolah, punya teman-teman yang memang kalian biasanya diajak buat makan bareng setiap istirahat kayak begitu. Terus
sering juga misalkan kalian kerja kelompok bareng, main bareng gitu, itu juga bisa disebut sebagai kelompok sosial. Banyak contohnya ya. Bapak rasa kalian sudah paham mengenai kelompok sosial, oke? Sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, jadi Bapak minta perwakilan aja satu tiap kelompok. Silakan kelompok 1. Oke, dia silakan. Baik Bapak, terima kasih. Adapun contoh kelompok sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti saat ini ada di masyarakat seperti teknologi, Iya. di mana atau lebih dikenal dengan STT, itu Iya. kumpulan dari warga masyarakat di Banjar gitu. Bagus, tepuk tangan buat dia. Kelompok 1. Jadi STT ya. Ya. Oke, bagus. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Di sini saya mewakili kelompok 2 yang dimana kami mengangkat contohnya itu seperti kelompok pertemanan, di mana sekelompok teman yang sering berkumpul dan melakukan aktivitas bersama serta memiliki hobi yang sama. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, bagus-bagus ya jawabannya. Jadi dari kelompok 1 menjawab STT ya. Kalau 1 STT. Nah, kalau kelompok 2 itu circle begitu ya, pertemanan begitu ya. Jadi di sana kalian bermain bersama, makan-makan bersama begitu ya, kumpul-kumpul bareng begitu kan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang belum dipahami terkait materi kali ini? Karena di pertemuan selanjutnya kita sudah tidak bahas ini. Oke? Bapak rasa kalian paham ya dengan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, sudah tidak ada lagi? Silakan Bapak minta satu perwakilan dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Bisa? Bisa Bapak. Siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Iya, oke. Silakan. Baik Bapak, terima kasih kepada saya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu di mana kelompok sosial merupakan sekumpulan individu yang saling berinteraksi secara teratur, memiliki kesadaran akan keanggotaannya serta terikat oleh norma dan tujuan bersama. Kelompok ini terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara anggota dan kesamaan kepentingan yang menciptakan ikatan sosial. Dan secara keseluruhan, kelompok sosial berperan penting dalam membentuk identitas individu, memperkuat solidaritas serta mengatur kehidupan bermasyarakat. Oke, tepuk tangan dulu buat. Oke, bagus sekali adik-adik. Bapak apresiasi sekali buat kalian sudah antusias ya dalam mengikuti pembelajaran Bapak dan juga mau bekerja sama ya. Dengan kalian bekerja sama itu adalah kalian juga bisa disebut sebagai kelompok sosial, begitu ya. Oke, itu saja dari Bapak adik-adik. Bapak mohon maaf apabila terdapat salah kata begitu ya. Ada kekurangan juga, Bapak mohon maaf. Dari Bapak kalian keren sekali, tepuk tangan. Oke, itu saja adik-adik dari Bapak. Kita berdoa dulu ya sebelum ditutup. Saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah berakhir, ada baik kita menutup dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa daripada. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Tadi Emianta ya? Ya, belum di absen ya? Iya Pak. Udah ya. Terima kasih adik-adik. Bapak pamit dulu ya. Iya Bapak, terima kasih Selamat Bapak. siang.